Jadi hari ini kita mau ngobrolin topik-topik tentang keluarga muda lagi ya. Apa topiknya adalah fatherhood. Fatherhood. Oke. Jadi sebenarnya fatherhood itu terjadi kapan? Waktu itu kan kita udah cerita ya, waktu kita aku tuh sempat kena COVID, dan disitulah ada waktu dimana seminggu dia harus mengurus anak. Oke. Jadi sebelumnya belum pernah ya? Bukan belum pernah sih sebenarnya. Memang belum pernah. Oh, belum pernah ya? Kayak beneran ditinggalin sama anak ya, sampai harus tidurin, harus kasih makan. Benar. Kan? Sebelumnya kan belum pernah ya? Sebelumnya belum pernah. Pernah lah. Enggak, makanya enggak seharian ngomong juga nggak pernah. Iya. Kan ini jadi seminggu. Untuk seharian pun nggak pernah guys. Baru kemarin aja terpaksa karena kondisi dan situasi, sehingga akhirnya kejadian-kejadian di film, kalau misalkan nonton di Fatherhood itu ada beberapa yang terjadi. Ya, dia jadi ngerasain banget gitu kan. Iya. Sebelumnya nggak pernah nih. Coba dong cerita dulu rasanya gimana nih seminggu ngurusin anak sendiri. Rasanya seminggu ngurusin anak sendiri, pertama sih agak sulit untuk ngebalance ya. Karena kan kita sebagai seorang pria dewasa sedap. Sebagai laki-laki lah gitu kan, kita ada juga pekerjaan gitu ya. Jadi yang paling sulit itu yang pertama tentang balance-nya antara bagi waktu untuk ngurus anak dan bekerja gitu. Itu yang paling sulit. Sama kayak di film Fatherhood. Iya benar kayak di film Fatherhood kan. Jadi kalau misalnya kalian keluarga muda atau bapak-bapak boleh tuh nonton si Fatherhood ya. Iya betul. Oke. Kalau rasa banget ya. Terus gimana? Jadi pertama itu buat yang si balancing ya, bagi waktunya. Terus yang kedua itu kan kayak anak itu punya kebiasaan yang sudah dilakukan sama ibunya ya. Betul. Kayak misalnya dia makan jam berapa, kayak misalnya Kaira jam 7 bangun, ya kan? Habis itu jam 8 minum susu atau makan. Habis kayak gitu mandi. Habis kayak gitu setelah mandi tidur lagi. Terus setelah tidur makan, jam 12 tuh makan lagi, jam 11. Terus aja gitu kan. Jadi setiap 2 jam kan dia harus tidur kan. Betul. Nah, untuk menyesuaikan waktunya itu, jadi selain balancing, kayak nyesuaiin waktunya itu sulit juga sih. Jadi nyesuaiin waktu kita dengan kebiasaan anak. Oh gitu. Tapi udah sebelumnya udah aware belum ini kebiasaan anak? Sebelumnya nggak aware sih. Jadi bener-bener nyemplung ya. Jadi bener-bener kayak apa ya, sesuatu yang bener-bener bermanfaat juga sih. Jadi mengenal karakter anak gitu. Jadi seminggu itu cukup lah gitu kan. Ya. Terus gimana rasanya ditempelin sama anak terus? Itu sulit juga sih sebenarnya. Karena kan itu tadi ya, selain kebiasaan, dia juga kayak ada treatment khusus lah gitu kan. Kayak apa? Kayak misalnya mandi harus pakai aqua. Oh bener. Oke. Terus dia juga kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya makanannya kan harus yang tertentu juga, kayak misalnya alpukat harus di blender, atau misalnya ubi harus dihalusin dulu gitu kan. Terus tiap makan. Iya benar makanya. Iya makanya itu juga kan kebiasaan dan treatment khusus juga. Itu yang membuat gue juga belajar gitu, membuat aku juga belajar kalau misalnya memang mengurus anak itu kita harus tahu tuh kebiasaannya dia, treatmentnya dia apa aja gitu. Seru nggak ngurus anak gitu? Berapa lama tuh? Seru atau enggak? Seru sih, seru ya guys. Jadi sebenarnya seru lah, karena itu kan gimana pun anak kita sendiri ya, jadi kita bisa lebih mengenal dan ada part stresnya juga sebenarnya. Karena gini sebenarnya kan, part stresnya tuh mungkin lebih ke awal-awal ya, karena kan biasanya sebagai seorang cowok itu kita fokus kerja gitu kan, fokus kerja, terbiasa. At least di keluarga kita ya. Iya benar, terbiasa kerja, terus berdiskusinya juga dengan orang-orang dewasa gitu kan, which is kan teman-teman kerja itu orang dewasa semua kan, nggak mungkin kan bayi kerja kan. Ada bos baby. Nah iya bos baby, kecuali di Netflix juga ya. Terus apa tadi? Lupa lagi apa tadi? Ini komunikasi ya. Jadi salah satunya itu adalah yang gue pelajari juga adalah gimana caranya kita berkomunikasi dengan anak gitu kan.
Which is sebenarnya kan bahasanya berbeda ya. Jadi Iya. sebenarnya lebih ke gimana caranya kita ngikutin kebiasaan si anak ini gitu. Kebiasaan kalau misalnya dia nangis tuh pasti kan komunikasi seorang bayi itu kan nangis sebenarnya. Iya, betul. Jadi kalau nangis dia pasti ada sesuatu, Mana entah itu belum ngantuk, lagi. entah itu pup, entah itu ngantuk. Oh tadi udah ya ngantuk. Jadi pup, sekarang atau udah full package lapar, ya, gitu. Bapak. Udah sangat full package ya. Bisa kasih makan, Bisa kasih makan, bisa ganti pampers, bisa ganti pampers. bisa apa lagi? Nidurin. Bisa nidurin ya. Oh. Dan nidurinnya itu menurut gua cukup effort juga ya, karena tidur pagi. Jadi sebelum gua kerja, setelah dia mandi biasanya ditidurin kan. Habis gitu bangun, pas istirahat ditidurin lagi. Habis kayak gitu nanti sore juga ada waktu tidurnya dia. Malam yang paling repot karena kalau misalnya begadang kita juga ikut begadang. Seru ya. Iya. Itulah guys. Jadi lebih relate ya. Sekarang jadi lebih apa ya, lebih memahami lah perspektif dari seorang ibu itu kayak gimana. Gitu. Capek juga ya. Capek. Apalagi berarti working moms ya. Working Gila, moms berarti itu salut sekali ya buat Iya, guys banget. semua, teman-teman yang menjadi working mom. Itu gua angkat 10 jempol lah. Terima kasih. Karena gini, memang kalau misalnya kayak working moms terutama mungkin pas waktu normal kita dulu ya, itu kan dia harus kayak pompa gitu kan, pompa Betul, itu juga. di tengah-tengah kerjaan, bagi konsentrasi. Belum lagi kalau anaknya misalnya rewel di rumah, sakit segala macam, dan pada saat meeting misalnya gitu kan, itu kan kayak relate momen-momen sulit gitu kan. Gimana caranya kita bisa membagi itu ya, balik ke poin yang awal kita ceritain, balancing itu sangat sulit lah kalau misalnya kita jadi orang tua dan kemudian kita harus merawat anak juga. Betul. Oke nih, gimana nih Akbar udah cerita beberapa Iya, hal benar. tentang fatherhood selama seminggu itu Fatherhood, ya. fatherhood, Nah, fatherhood, Robin Hood, brotherhood. Alright. nah, terus gimana rasanya? Mau ngulang lagi apa enggak? Sepertinya tidak ya. Karena sebenarnya udah cukup sulit sih sebenarnya, karena kan kita juga ya sebagai seorang suami working father itu ada kayak waktu-waktu masih ada butuh waktu untuk main game, untuk belajar hal-hal lain gitu kan. Jadi sebenarnya iya, untuk diri sendiri lah, untuk apa kayak improving yourself gitu kan. Itu kan penting juga. Nah itu kalau misalnya kita nggak ada istri dan kita harus bagi fokus untuk merawat anak, itu kayak sulit sih sebenarnya. Sebenarnya bisa sih, tapi kan anak nggak tahu juga dia tidur jam berapa. Terus bangunnya juga kita harus pagi kan. Oh, susah ya? Iya. Salah satu kebiasaan yang terjadi pada saat itu adalah gue bangun pagi juga gitu. Karena biasanya enggak nih. Karena biasanya kan, enggak. Ya begitulah dia gitu ya. Jadi dulu tuh bahkan awal-awal pandemi tuh enakan banget bisa lebih dari jam 8. Iya, benar. Tapi yang sekarang jadi banyak pelajaran. Iya, sekarang jadi banyak pelajaran gitu kan. Mencoba untuk lebih dewasa lah, itu juga penting kan. Untuk lebih dewasa, bangun lebih pagi, terus juga ya bangun lebih pagi waktu itu aja seminggu. Oh gitu. Habis itu enggak gitu kan. Ya nggak apa-apa. Habis itu enggak. Sengaja sudah mencoba, benar. Makasih banget ya Akbar ya udah sharing Iya. sama kita semua hari Iya ini. bener ya. Nanti mungkin di lain kesempatan kita akan ngobrol-ngobrol lagi. Iya ya. benar. Terus mungkin tentang parenting lagi atau mungkin Tentang parenting. hal-hal lain ya. Kita itu soalnya suka ngobrol, dan ini kenapa late night talks, karena ya itulah waktu yang kita punya sekarang. Iya, waktu yang kita punya ya. Oke, jadi itu intinya ya. Iya. Para pria dan suami-suami silakan hargai istrinya. Makasih ya. Oke, ya sama-sama. Oke, paling itu aja dulu Dari kita hari ini. untuk materi keberapa nih? Kedua ya? Kedua, Kedua ya, baru dua. Oke, video kedua kita. Oke, thank you guys. Okay, Bye-bye. See you next time. Bye.